Assalamualaikum guys. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Semoga kalian suka dengan video ini ya. Selamat datang di Satyacation Channel, channel yang akan ajak kalian liburan virtual, review tempat-tempat penginapan, kuliner, serta tempat wisata lainnya, yang pastinya bisa kalian jadikan rekomendasi liburan bareng keluarga tercinta. So, tonton terus video ini sampai habis dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini agar channel ini dapat terus berkembang. Hai guys, liburan bersama Satyacation lagi. Setelah kita menikmati keindahan alam Guci, kali ini aku akan mengajak kalian melanjutkan liburan ke daerah Jawa Tengah lainnya. Kita akan kemana? Kita akan ke daerah Purwokerto. Jadi aku mau ke Purwokerto karena ada sebuah urusan di sana dan kita akan singgah di sebuah hotel yang berada di pusat kota Purwokerto. Perjalanan dari Guci ke Purwokerto itu hanya memerlukan waktu sekitar 2-3 jam ya. Kalau lancar 2 jam sudah sampai, kalau mampir-mampir ya 3 jam. Kalau dari Jakarta ke Purwokerto memerlukan waktu sekitar 5-6 jam ya, tergantung kondisi jalanan ya guys. Sebelum sampai Purwokerto, kebetulan perut sudah memanggil untuk diisi makanan. Jadi di sekitar daerah Banyumas kita singgah di Ayam Penyet 88. Ini tuh di daerah Cilongok, Kabupaten Banyumas. Konsepnya itu makanannya adalah prasmanan. Jadi kita bebas mau ambil lauk pauknya sendiri. Tinggal pilih ya mau yang mana. Nanti kita pilih makanannya, dikasih nampan sama capitannya, kita tinggal ambil mau berapa ayam yang kita kita konsumsi, mau apa lagi lauknya, tinggal ambil bebas gitu ya guys. Terus nanti dikasih ke kasirnya untuk digoreng dulu. Untuk persambelannya ini banyak ya jenis sambelnya, ada sambal terasi, ada sambal hijau, ada sambal bawang, ada 4 jenis sambal kalau nggak salah, dan ini free refill ya guys untuk persambelannya ini. Nah ini dia menu makanan yang kita pilih. Ada ayam goreng, ada bebek goreng, terus ada sate-satean itu kalau nggak salah bakso ya, bakso goreng apa gitu kalau nggak salah, lupa. Nah terus setiap lauk itu misalnya kayak ayam goreng tuh udah free 1 mangkok sayur asam. Nah ini suami aku mencoba mencoba suapan pertamanya dengan sambal dan pete. Rasanya nikmat sekali guys. Jadi kita kasih rate untuk restoran ini sekitar 8/10. Nah yang paling juara ini di restoran ini adalah bumbu kuningnya ya. Bumbu rempahnya itu gurih banget, nagih banget loh guys. Rekomendasi buat kalian yang lagi mau ke Purwokerto melewati Jalan Banyumas, boleh mampir di Ayam Penyet 88. Lanjut, kita akan melanjutkan perjalanan ke Purwokerto dan kita akan kemana? Kita akan ke Dominic Hotel Purwokerto. Kalau sudah melewati Tugu Purwokerto yang tadi tuh tandanya 2 menit sampai 3 menit kalian akan sampai ke Dominic Hotel. Dan ini sampai di Dominic Hotel, hati-hati ya pas belokan itu jangan kelewat. Karena kalau kelewat kalian muternya jauh lagi guys. Soalnya di Purwokerto ini kebanyakan mereka jalannya satu arah. Dominic Hotel ini posisinya benar-benar di tengah kota. Dekat dengan stasiun, sekitar 10 menit ke stasiun dan sekitar 10 menit ke Universitas Jenderal Sudirman. Jadi buat kalian yang ada urusan di Purwokerto mau ke Universitas Sudirman atau mau kesini naik kereta, jadi hotel ini aku rekomendasikan buat kalian. Ini kita sudah sampai di lobinya, kita akan melakukan proses check-in. Lobinya itu vibes-nya terlihat mewah ya, cuman menurut aku agak sempit, mungkin karena banyak sofa sofa di lobinya ini jadi terlihat sempit kali ya. Sebenarnya kalau sofanya nggak terlalu banyak, ini lobi sudah luas ya. Untuk proses check-innya itu cepat dan ada deposit sebesar Rp50.000. Lanjut aja, kita langsung ke kamarnya. Kita dapat kamar di lantai 3 ya guys. Pas kita di sini tuh kebetulan lagi rame, kayaknya ada perpisahan atau acara sekolah mana gitu. Jadi banyak anak sekolah yang menginap di sini. Dan ini dia kamarnya.
ini aku pesan kamar tipe superior double dengan harga 300 ribuan per malam. Harga ini sudah termasuk sarapan ya. Dan ingat, harga bisa berubah sewaktu-waktu. Untuk kamarnya sendiri ukurannya sudah cukup ya, nggak terlalu luas, nggak terlalu sempit ya, dan ruang geraknya menurut aku cukup lah ya buat anak-anak lari-lari itu masih bisa. Untuk ukuran kasurnya sendiri, ukuran queen size, di kanan kirinya itu sudah ada nakas dan sudah ada telepon rumah ya, telepon untuk resepsionisnya. Untuk TV-nya sendiri sekitar ukuran 32 inch dan belum smart TV ya. Dan di bawah TV-nya itu sudah ada meja panjang. Jadi sini mejanya dari bawah TV, terus ada meja kerja lanjut ke meja deket lemari. Nah, karena kita nggak milih, karena kita merasa ini cuman buat singgah doang, jadi kita nggak memilih kamar yang ada pemandangannya. Jadi jendela kita pemandangannya adalah tangga darurat, guys. Nah, di sini disediakan mini kulkas, terus juga sudah lengkap ya dengan komplimenterinya, ada gula teh kopi dan 2 botol air mineral ukuran sedang, sudah disediakan teko listrik. Dan di sebelah meja komplementari sudah ada lemari pakaian yang cukup buat kita gantung-gantung jaket gitu ya guys. Dan di bawahnya ini sudah ada deposit box-nya. Lanjut kita lihat kamar mandinya. Untuk kamar mandinya pun ukurannya juga cukup menurutku, tidak sempit juga dan tidak luas-luas juga. Pokoknya untuk gerak kita pun cukup ya. Dan area bathroom dan toiletnya disekat dengan pintu kaca. Dan disediakan area dental kit lengkap. Terus juga di sini disediakan 2 handuk. Nah, terus untuk showernya pun ini showernya hand shower dan langsung ada keran aja. Udah begitu aja untuk showernya ya guys. Untuk sampo dan sabunnya itu disediakan di botol pump ya guys, bukan batangan. Nah, lanjut aja karena ini kita udah sore-sore, sampai sini kita mau berenang guys. Nah, kalau kalian mau ke sini pilih aja kamar yang dengan balkon, karena sebenarnya kalau pemandangannya cerah itu kita bisa melihat view Gunung Slamet dari jendelanya. Nah, ini langsung aja kita ke kolam renangnya ya guys, karena anak-anak kalau ke hotel itu menagih sekali untuk berenang. Berenangnya itu ada pokoknya nanti ada ini ya, ada petunjuknya, ikutin aja. Dan berenangnya itu di samping restoran. Dan yang cukup unik dari kolam renang di sini adalah di satu kamar itu kita cuma dapet jatah 2 atau 3 gitu ya guys. Jadi selebihnya itu kena charge, bayar. Kalau nggak salah bayarnya sekitar 25.000, aku lupa ya guys. Terus untuk berenang di sini diwajibkan baju berenang. Kalau nggak pakai baju berenang boleh sewa di luar gitu, di hotel ini. Harga sewanya itu 30 atau 40.000 gitu guys. Karena suami aku nggak bawa baju renang, jadi dia nyewa, dan sewa itu hanya celana renang aja. Dan untuk handuk berenang pun sewa di sini sekitar 10 atau 15.000. Cukup unik ya, karena biasanya kan hotel-hotel itu untuk berenang itu udah free ya, udah memang masuk masuk paketan kita bayar hotelnya itu. Tapi di sini unik karena hotel berenangnya itu peraturannya cukup ketat. Nah, ini suasana malam di restorannya. Terus suasana malam dari kolam renangnya tadi. Nah, ini restoran buat kita sarapan di besok paginya. Untuk pas malam harinya ini, untuk pencahayaannya di sini sih cukup oke ya guys. Lanjut aja, kita akan lihat ke kamar, suasana malam di kamar kita. Untuk suasana malam di lobinya nggak ada bedanya ya guys. Ya karena nggak kelihatan pagi dan siangnya kalau di lobi. Nah, ini suasana malamnya sama aja sih sebenarnya, karena kita di tengah-tengah nggak bisa buka jendela, jadi lampu pun dari siang udah nyala. Nah, buat kalian yang males keluar, ini ada service roomnya dari DM Cafe. Untuk harganya masih cukup ramah di kantong. Jadi kalian tinggal pesan aja untuk
menu makan malam ataupun menu cemilan-cemilannya ya guys. Selamat pagi dari Purwokerto. Karena kita menginap dengan kamar yang tidak ada pemandangannya. Jadi udah nggak berasa udah pagi ya guys, nggak kelihatan sunrise-nya. Nah ini kita langsung aja menuju DM Cafe untuk sarapan. Untuk sarapan ini anak di atas 6 tahun itu sudah kena charge ya guys. Karena anakku yang pertama itu udah 6 tahun, jadi dia kena charge sebesar Rp25.000. Jadi belum full charge. Mungkin full charge-nya itu di Rp75.000 atau Rp150, aku tidak lupa bertanya ya guys. Untuk untuk restoran sendiri ini menarik karena di sisi kanannya itu ada full akuarium dan isinya itu ikan koi gendut-gendut. Jadi menarik perhatian anak-anak banget. Jadi aku memilih kursi restoran yang dekat akuarium. Untuk menu makanannya standar hotel ya ada sereal, terus ada bubur aneka bubur, kayak ada bubur kacang hijau, ada bubur ayam, terus juga ada salad sayur, ada aneka buah potong. Di sini ada 2 jenis aneka buah potong, itu pepaya dan semangka. Terus ada tempe mendoan, kayaknya ini khasnya Jawa Tengah ya. Karena sebelum di sini di Guci juga welcome snacknya tempe mendoan. Di sini pun ada tempe mendoan. Terus ini menu prasmanannya ada nasi goreng, nasi putih, ada sayur sop sosis kayaknya ya. Terus ada mie goreng, ada tumisan dan ada ayam kecap. Dan ini menu kita pagi ini sedikit terlihat lebih banyak ya guys. Ini porsi banyak, itu porsi suami aku. Aku cuman makan bubur ayam aja kok guys. Bapak-bapak kalau pagi-pagi menu sarapannya lumayan ya guys. Terus ini menu anak-anak karena nggak ada telur ceplok ya. Dan telur dadar, ya udah kita ambil nasinya aja, prasmanannya aja. Kebetulan ayamnya nggak pedes, mie-nya pun nggak pedes, jadi anak-anak bisa makan menu prasmanannya. Untuk rasanya ya lumayan ya guys, 7/10. Alhamdulillah buat sarapan pagi mengisi perut biar tidak lapar untuk perjalanan lanjut ke Jakarta. Untuk area restorannya ada area indoor dan outdoor. Area outdoornya dekat dengan kolam renang. Oke guys, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian mau kesini langsung aja booking di aplikasi penginapan yang ada di HP kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.